wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Bagusin Fotokopi atau Global Mitra Koperindo yang di seluruh Nusantara. Nah, kita ini mau berbagi ilmu ya, sharing-sharing mengenai kendala apa aja sih yang ada di hopper unit atau rumah tabung toner. Nah, di sini banyak kendala yang perlu kita jelaskan. Jadi sebelum kita menyelesaikan permasalahan, kita harus mengenali kendalanya terlebih dahulu sebelum ke solusinya. Nah, di sini ada contoh. Kalau dia nozzle-nya tertinggal di dalam hopper, itu beda lagi untuk penanganannya. Sama kalau toner tidak mau turun, padahal udah penuh. Nah, itu beda lagi. Nah, di sini saya contohkan yang nozzle-nya tertinggal di dalam hopper, yang sering kita jumpai ya, untuk sahabat yang di luar kota ataupun dalam kota. Nah, untuk langkah-langkahnya, mari kita langsung ke bagian partnya ini. Jadi ini posisi hopper udah saya bongkar. Posisi seperti ini. Untuk langkah-langkah membongkarnya harus berurutan ya, supaya mempermudah kita. Nah, sebelum dibongkar, kalau pengen lebih enak lagi, kita foto terlebih dahulu untuk fisiknya, supaya kita waktu pemasangannya tidak keluar. Nah, terutama langkah awal kita harus buka dulu untuk kabel-kabelnya ini dari rumahnya, kita seperti ini. Oke, di sini ada satu baut. Kita lepas terlebih dahulu. Oke, kita simpan dulu. Terus di sini ada kabel ini, harus lihat kabel ini. Nah, kita lepas dahulu. Kita pegangnya semua sisinya ya. Lalu kita tarik. Terus di bawah ini juga pertemuan soket sama ini juga ada kabel di sini di bawah. Kita juga tarik. Nih, di sini. Ini tadi yang atas, ini yang bawah juga dilepas. Oke. Kalau sudah terlepas, kita buka bagian plat ini, kotak ini. Nah, untuk membukanya, itu di sini ada kunciannya. Yang pertama tadi kan baut satu, udah di sini ada kunciannya. Nah, ini bisa pakai obeng minus, diginiin, terus ini ditarik. Nah, baru dia terlepas seperti ini. Nah, ini dicopot juga kuncinya. Jadi kunciannya cuma satu ini, satu sama yang baut tadi satu. Ini ditarik ke sini, digeser ke sebelah kiri. Udah terbuka. Nah, ini kita lepas-lepas terlebih dahulu biar lebih mempermudah. Ini tinggal kita angkat aja. Jangan sampai terlupakan ya untuk cara pemasangannya ntar. Jadi kalau bisa difoto, biar bantu mengingat lagi untuk pemasangan. Nah, di sini kita copot bagian ini. Ini namanya motor hopper. Ini fungsinya untuk memutar botol tabung yang di sini. Kita lepas, di sini ada satu baut. Kita lepas. Nah, ini satu baut kita lepas. Nah, ini motor botol tonernya ya. Kita pisahkan. Nah, yang sering seperti ini. Jadi ini namanya nozzle tertinggal di dalam. Dia seharusnya kalau normal dia ikut sama tabungnya. Kalau kayak ini dia nggak normal, pasti ada yang bermasalah di bagian hopper. Nah, ini kita lepas kayak gini. Yang bermasalah sebenarnya bukan di sininya, tapi yang di sini. Boleh di zoom, kalau nggak dideketin. Nah, ini seharusnya dia ada yang itu ke atas ini buat penahan si ini putihan ini. Jadi ini udah patah. Nah, biasanya kita nggak ganti hopper unit, tapi kita bisa diganti dengan baut. Caranya ntar saya praktekkan. Nah, ini sistem kerjanya dia seperti ini. Dia seharusnya dia tertahan. Putih ini nggak boleh ikut ke dalam, jadi harus kayak gini. Nah, dia berkeluar seperti itu. Saya pakai lagi. Nah, dia harus tertahan supaya ini bisa terlepas. Oke. Jadi ini harus kita ganti pakai baut. Biasanya kalau saya pakainya baut yang kecil segini, karena supaya bisa masuk ke bagian sininya. Dia harus masuk ke bagian sini buat menahan si putih ini.
pengganti ininya, penyangganya, betul. Oke, kita coba ganti dulu ya. Untuk supaya bisa masuk ini, biasanya saya pakainya solder. Dan yang lebih penting lagi, cara penempatan posisi bautnya. Jadi di sini modelnya bekasnya dia kotak, tapi kita pakainya yang cuman bulat segini doang. Nah, kita masangnya di paling belakang, jangan di depan sini ya, tapi di paling belakang, supaya biar full menariknya. Kalau kita pakainya di tengah, dia nggak bakalan terlepas untuk nozzle-nya. Oke, kita praktekin langsung ya. Nah, ini kita pakai solder yang ujungnya lancip kalau bisa ya, supaya biar nggak slack, karena buatnya dia kecil. Kita pakai ujungnya kecil. Nah, untuk penempatannya di sini ya. Tadi saya jelaskan di belakang, nggak boleh di tengah atau di depan. Nah, ini di belakang. Udah. Nah, dari belakang juga. Oke, tinggal kita pasang bautnya. Nah, kita pasang bautnya ya. Jangan lupa, jangan terlalu lebar ya lubangnya, supaya dia biar lebih apa ya, kenceng sih. Kalau terlalu longgar, dia takutnya nggak bisa nahan malah. Kita putar dulu. Ini sebenarnya bautnya terlalu panjang, nanti kita potong dulu. Kita ngetes dulu sih. Jadi posisinya seperti ini ya, yang pas ya. Dia di posisinya di belakang. Boleh di zoom. Nah, baru kita coba pasang yang ininya. Kita coba dulu, sebelum kita pasang kita coba dulu. Dia tertahan nggak yang warna putih ini? Nah, dia kalau tertahan ini udah pas berarti. Nah, ini udah normal. Jadi ntar kalau waktu nozzle atau tabung ditarik, itu nozzle-nya ngikut sama tabung, bukan nggak ketinggalan di dalam ini hopper. Oke, cukup. Nah, dia tingginya segini. Nanti kita patahin bautnya, karena ini masih ada sisa nih. Kita harus dipasin supaya dia lebih kencang. Kalau berlebihan kayak gini takutnya dia goyang. Oke. Nah, untuk bautnya kita potong ya, karena dia terlalu panjang. Kita potong. Agak keras bro. Ini kita udah potong. Kita pasang kembali untuk covernya. Emang untuk proses agak ribet, cuman kan dibanding kita beli hopper unit, ini kita beli baut. Pasang. Oke. Nah, ini kita tes lagi apa ketinggian apa enggak. Dia udah pas, cukup. Jadi kita nggak cukup kayak gini doang. Kalau pengen lebih bagus lagi, kita pakai lem Dextone atau lem hitam putih ini ya, supaya lebih kuat lagi. Kita racik dulu. Kita aduk dulu ya sampai merata. Kita ngelemnya di belakang, bukan di depan ya. Di belakangnya sini ya kita lem supaya lebih kuat. Ini dijamin seumur mesin nggak bakalan ganti hopper, nggak bakalan ganti baut ini, karena dia sifatnya permanen. Udah full nih mas ya. Oke. Full power. Nah, ini diperkirakan udah cukup untuk dilem kuat. Kita tunggu dulu sampai dia kering. Oke. Kita tunggu kering dulu. Nah, ini lemnya udah kering. Kita pasang kembali untuk ininya. Nah, ini dipastikan ini tingginya udah pas ya. Tingginya letaknya di belakang udah pas.
kita pasang ini. Nah ini udah pas. Oke, habis itu kita pasang bagian atasnya. Bagian atasnya kita pasang. Yang putih terlebih dahulu seperti ini. Oke. Nah untuk sensornya dia letaknya di sini ya. Sensornya ini sensor hopper. Kalau untuk sensor kalau bermasalah itu di kendalanya bisa E20. E20 itu sensornya yang bermasalah, yang warna putih ini ya. Mas kameramen. Oke. Ini sensor hopper. Kalau ada yang nanya, Mas sensor hopper sama developing sama enggak? Sama. Bisa ditukar. Kalau udah kita pasang ya. Posisinya seperti ini. Seperti awal. Sampai kabelnya terjepit. Kita rapikan dulu. Kalau udah lepas, kita cari dulu salahnya guys. Nah udah kita dorong. Ini harus di bawah ya. Ini, yang tadi kunci tadi. Oke, nah ini udah pas. Kita normal. Baru kita pasang motoran belakangnya. Kita pasang motorannya ini. Sekalian saya jelasin aja ya. Sekalian untuk kalau permasalahannya ini biasanya counternya tidak mau turun. Permasalahannya di mananya bang? Motornya rusak apa gimana? Yang seringnya itu bukan motorannya yang rusak atau dinamonya, bukan. Tapi lebih seringnya lagi itu di gearnya. Jadi ini bisa dibongkar. Ini ada satu baut. Kita lepas. Nah ini tinggal kita buka aja untuk kunci-kunciannya. Nah seperti ini. Nah untuk partnya dia dalam seperti ini. Bagian yang sering kena gearnya itu yang warna hitam. Ini kita lepas dulu. Ini masih aman untuk kondisinya. Nah yang sering kena tuh diantara 1-2 ini. Ini biasanya sering kena. Nah ini contohnya yang udah kena. Dia tengahnya udah kemakan, udah habis. Kikis ya mas. Udah terkikis. Sama dengan yang ini, yang kecil. Nah, ini ya. Untuk yang diganti biasanya satu set ini. Oke. Jadi kita udah isi toner, tapi dia masih minta toner terus. Replace. Iya, replace toner. Karena dia tonernya tidak turun karena gearnya ini slack. Cuma dinamo yang muter tapi pengaduknya nggak muter. Seperti itu. Sama untuk motoran ini sama motoran ini. Kalau ini fungsinya buat muterin tabung toner. Kalau ini untuk nurunin ke bagian developing. Oke. Kalau developing kosong terus berarti fokusnya di sini. Kita pasang lagi. Ini sementara kita nggak ganti terlebih dahulu karena ini buat tutorial ya. Jadi biar kelihatan mana yang bagus partnya, yang jelek mana biar tahu. Kita pasang kembali. Nah, pasang. Oke. Kita baut lagi. Bautnya di sini satu ya, satu doang bautnya. Kalau udah, ini kabelnya kita rapin terlebih dahulu. Sesuai jalur yang tadi, jalur yang awal. Usahakan posisinya rapi ya, biar tidak tergencet. Jadi sebelum kita bongkar, kita bersihin hoppernya dulu. Kita semprotin dulu biar bersih supaya lebih enak kalau untuk pegang-pegangnya. Nah ini di sini ada baut satu lagi juga tadi ya, yang di awal kita bautin juga, jangan sampai terlewatkan. Oke, kalau sudah kita coba ya untuk pasang Jauh. untuk
hoppernya, apakah masih tertinggal di dalam apa tidak. Sebelum kita pasang di mesin, kita pasang di luar dulu. Kita contoh ini. Oke. Udah mas ya. Nah ini posisinya dia kan belum terkunci. Kalau terkunci dia posisinya seperti ini. Oke, ini terkunci. Kita coba kita lepas lampunya. Kita posisinya terlepas seperti ini. Kita tarik terlepas seperti ini. Nah kita tarik. Nah, dia udah nggak tertinggal. Seperti itu. Oke. Jadi seperti itu untuk langkah-langkah caranya untuk mengatasi cara nozzle tertinggal di dalam hopper. Jadi kita mengenal dulu untuk kendalanya ya, dia tertinggal nozzle-nya atau replace toner gitu. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Jadi bagi yang di luar kota nggak usah takut kalau nggak punya teknisi, cukup tonton aja untuk YouTube kita. Jangan lupa di like, subscribe, atau komen. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung video call ke kita. Nanti di deskripsi ada nomor untuk layanannya. Oke, terima kasih.